tolong tunjukkan, kata Pak Pendeta, di mana ayat yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Ada enggak? Kata Pak Pendeta. Enggak ada, kata Pak Pendeta. Ternyata jawabannya apa? Banyak. Ayat itu banyak yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Saya kasih contoh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Clear ya? Iya. Bukan setiap orang yang memanggil aku dengan seruan Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Tetapi melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti yang menyebut Yesus Tuhan berarti justru itu yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu, ayat itu mau dipelajari dari atas, mau dipelajari sampai bawah, konteksnya sama. Jadi semua konteks itu kalau mau dibaca, semuanya itu ajarannya itu memang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Oke, sekarang lanjut. Rupanya ada Bapak Pendeta Ipung Atria yang berperan, berakting seolah-olah memahami konteks itu apa. Ipung Atria, Anda sudah lompat pagar dengan mengatakan ini bukti ayat ini bahwa Yesus menolak disebut sebagai Tuhan. Dia mengambil Matius pasal 7 ayat 20, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini buktinya kata dia bahwa Yesus menolak disebut sebagai Tuhan. Apakah Yesus benar-benar menolak disebut Tuhan ya? Well, sebenarnya kalau kita lihat baik-baik ayat ini, kita akan menemukan bahwa ini penjelasannya nih ya, baca baik-baik ya. Ayat ini atau perikop ini, Matius 7 ayat 21, adalah sebuah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berseru. Simpan itu dulu, jangan langsung ambil kesimpulan memanggil atau menyebut dia Tuhan. Berseru Tuhan, Tuhan, artinya yang memanggil dia Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, sabar dulu, ndak otomatis bro. Nah itu maksudnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah dari sini kita harusnya sudah bisa lihat ada sebuah kontras. Bahwa ada kontras antara mereka yang manggil dengan mulut dan dikontraskan dengan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau kita baca baik-baik ayat ini, maka kita akan menemukan konteksnya. Nah, ini konteksnya seperti yang tadi dikatakan Ipung itu ya, konteksnya. Sebenarnya konteksnya itu adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus mengatakan tentang nabi-nabi palsu. Ada nabi-nabi palsu yang akan menyamar seperti domba, padahal mereka serigala. Jadi mereka kelihatannya secara kasat mata itu seperti nabi. Secara kasat mata itu seperti orang yang saleh, begitu. Makanya lalu Tuhan Yesus bilang, orang yang saleh atau seperti nabi akan kelihatan dari sikap hidupnya. Kelihatan apa? Kelihatan seperti, kalau pohon itu tidak mungkin itu pohon anggur, itu kemudian keluar dari semak berduri, itu tidak mungkin, kata Tuhan Yesus. Semak duri keluarnya semak, pohon anggur ya dari pohon anggur. Jadi perbuatan mereka akan menunjukkan bukti perkataan mereka. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi hari ini banyak orang menyebut diri nabi, banyak orang menyebut diri orang kudus, hamba atau misalnya hamba Allah begitu ya. Tapi perbuatannya bisa jadi berlawanan dengan yang mereka ngomong. Ya, saya nggak merujuk kepada salah satu ya, tetapi Anda udah bisa bayangin lagi. Siapa tuh yang nyebut diri nabi tetapi kelakuannya lain, kan gitu kan? Gitu. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang begini, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Maksudnya omong doang Tuhan, Tuhan. Omong doang manggil aku Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Nah, gitu cara orang Kristen memahaminya, Ustadz Ipung. Jadi ini ayat tidak bisa Anda sembarangan atau serampangan artikan bahwa Yesus menolak disebut Tuhan. Tidak sama sekali. Karena arti dari bagian ini adalah karena Tuhan Yesus menegur orang yang cuma nyebut doang tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Nggak usah sotoy, Ustadz Ipung. Ayat itu tidak diartikan
bahwa Yesus menolak disebut Tuhan, melainkan Yesus menghardik orang yang sok-sokan mengenal Tuhan Yesus. Termasuk apa? Termasuk orang yang suka ngaku-ngaku memuliakan Yesus. Karena ada tuh sebagian umat yang bilang, oh justru kami memuliakan dia. Ya itu namanya sotoy ya. Sotoy kenapa? Karena sok tahu. Ya, itu namanya kepada orang itu saya rasa Tuhan Yesus kemudian ngomong, enyahlah engkau sebab aku tidak mengenal engkau. Padahal mereka ngakunya mereka kenal Yesus ya.